Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh solihah kelas 1-3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustadzah Mar'a dalam kegiatan Kultum bersama MI Nurul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berpuasa di bulan yang mulia ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Nah, di sini Ustadzah akan share sedikit tentang efek dahsyat Al-Quran terhadap rumah kita. Al-Quran bukan hanya memberikan efek kepada kita manusia sebagai makhluk hidup, tetapi Al-Quran juga memberikan efek kepada rumah kita yang merupakan benda mati. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan, dipikir hanya ngefek kepada makhluk-makhluk yang punya hati dan akal. Hal itu diisyaratkan dalam wejangan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dan athar ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri atau dipenuhi oleh para malaikat. Yang ketiga, setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan yang keempat, akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, yang pertama, akan terasa sempit bagi penghuninya. Yang kedua, akan ditinggalkan oleh malaikat. Yang ketiga, akan dihadiri oleh setan. Yang keempat, akan sedikit kebaikannya. Nah, lihatlah bagaimana efek Al-Quran kepada rumah kita. Banyak orang merasa tidak nyaman tinggal di rumah, tidak betah di rumah, padahal rumahnya bagus, mewah, dan megah. Al-Quran membuat efek rumah terasa luas walaupun mungkin rumahnya itu kecil. Salah satu faktor yang mempengaruhi luas atau sempitnya adalah perasaan. Ketika orang merasa nyaman walaupun sempit akan terasa luas. Perasaan ada di hati, dan hati dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang hidupnya berada di rumah-rumah yang mungkin sangat sederhana, ketika dia rajin membaca Al-Quran, maka rumah terasa luas, tidak terasa sumpek. Apalagi rumah itu didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu rata-rata membawa kebaikan, apalagi malaikat pembawa rahmat. Asyiknya lagi, setan-setan yang menyingkir. Ingat ya, dibacakan Al-Quran, bukan ditempeli Al-Quran. Ada sebagian orang menganggap bahwa untuk mengusir setan, maka ditempeli ayat kursi di setiap kamar. Padahal tergantung Anda membaca atau tidak ayat kursi tersebut di rumah. Ditempeli Al-Quran, tapi yang disetel adalah musik dangdut. Nah, ini yang tidak nyambung. Harusnya yang dibacakan adalah Al-Quran, sehingga betul-betul setannya akan pergi. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kebaikan yang ada di rumah itu akan banyak. Di sini tidak disebutkan kebaikan dalam hal apa, berarti semuanya.
kebaikan anak-anaknya, kebaikan istrinya, kebaikan suaminya, kebaikan pembantunya, kebaikan rezekinya, kebaikan antara anak dengan orang tuanya, antara orang tua dengan anak, akan banyak kebaikannya. Nah, di sini Abu Hurairah tidak menyatakan akan baik kebaikan dalam bidang A, bukan? Hanya dikatakan bahwa kebaikannya akan banyak dalam segala hal. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, orang-orang kalau disuruh baca Al-Quran itu males. Kebanyakan alasan, didatangi setan, malaikatnya pergi. Maka di dalam rumah itu bawaannya pengen marah terus, gelisah, tidak nyaman. Nah, itu indikator suatu rumah dipenuhi oleh setan. Cuma kesenggol dikit, marah. Pas lagi lapar, nggak ada lauk, marah-marah. Gampang banget terpancing emosinya. Bisa jadi memang rumahnya banyak setan. Sudah banyak setannya, malah mengundang dukun. Bukan itu solusinya. Kalau rumah banyak setannya, maka solusinya dibacakan Al-Quran. Dan akan sedikit kebaikan di rumah itu. Makna sedikit di sini tidak mesti dalam bentuk materi. Mungkin materi atau uangnya banyak, tapi manfaat kebaikan dari uang itu sedikit. Duitnya banyak, tapi tidak pernah sedekah. Duitnya banyak, tapi tidak pernah kurban. Duitnya banyak, tapi tidak pernah haji, tidak pernah umroh. Duitnya banyak, tapi ternyata digunakan anaknya untuk narkoba. Duitnya banyak, tapi dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat tercela tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada salahnya, Ustazah mohon maaf. Sekian dari Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.